inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani, setia. Untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik ini, tadi Pak Rinaldi menyebutkan bahwa kita perlu strategi. Mungkin intensitas masyarakat yang datang mungkin lebih sering, Pak. Jadi kalau untuk pelayanannya sendiri bagaimana di sana, Pak? Jadi visi, image, dan budaya ini perlu untuk kita selaraskan. Dan utamanya ini akan tercermin dalam pelayanan yang kita berikan. Apalagi ketika kita petugas pajak ditugaskan di MPP, dan itu sendiri ya Pak, kita nggak bisa menanyakan ke atasan ataupun rekan. Itu bagaimana cara kita menjelaskan ke wajib pajaknya. Ketika etika penyelenggara pelayanan publik ini baik, maka akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik, yang diterima oleh masyarakat. Dia mendapat keuntungan nih, berupa dukungan masyarakat tentunya kan gitu ya. Namun, kepercayaan publik ini ternyata bukan turun dari langit begitu. Harus kita usahakan. Apa nih satu cara yang bisa menyatukan kita semua? Nah, ternyata pada saat itu saya bisa sharing gitu hari ini kepada teman-teman semua bahwa ternyata komunikasi adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk kita menyatukan semua persepsi yang ada di petugas pelayanan publik ini. Solusi empati tegas inovasi Anda, 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 solusi empati tegas inovasi Anda. Saya izin memperkenalkan ini ya, ada ini Pak Rinaldi, ini orang hebat nih teman-teman ya. Ketika saya baca kurikulum vitae beliau ada saat ini ya ketua subkelompok penyuluhan DPM PTSP Provinsi DKI ya. Nah, ini beliau udah lama juga berkarir di DKI. Ya, pendidikan beliau itu cum laude dia, mengerikan ya, cum laude dia luar biasa kayak mantap sekali ya. Dan beliau nih dapat totalnya 48 penghargaan nih selama 14 tahun mengabdi gitu ya. Best Presenter Public Relation Award 4 tahun berturut-turut, luar biasa. Ya, luar biasa nih. Platinum Award Public Relation, terkait dengan Public Relation ya. Ini inline ya. Ini relate ya pekerjaannya dengan ini latar belakang pendidikan ya, Pak Rinaldi ya. Biasa ya. Wah, anugerah bisa. Kalau saya baca satu-satu kan selesai nih, habis waktunya. Masya Allah, ini luar biasa. Teman-teman tepuk tangan buat Pak Rinaldi ya. Nah, namanya Pak Aldi aja, nanti kita panggil Pak Aldi ya. Karena kalau saya lihat di nama di sininya Aldi gitu kan, ada bintangnya. Ya Pak Aldi. Begitu teman-teman. Jadi kita telah hadir di tempat kita. Narasumber yang luar biasa nih, sangat berkompeten di bidangnya. Nanti monggo Pak Aldi menjelaskan kepada teman-teman di TPT ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat insight nih dari apa yang telah dilakukan oleh MPP gitu Pak Aldi ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa diaplikasikan nanti di sana gitu ya, di kantor masing-masing. Papua, dari Manado, dari ini macam-macam ini ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Wah, saya tadi kata Bapak bahwa kurikulum vitae saya nggak perlu dibacain Pak, karena memang bisa sehari semalam ya. Jadi lebih baik langsung follow aja. Follow Instagram @rinaldialdi_. Oke, boleh langsung teman-teman, langsung. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Aldi, Ketua Subkelompok Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, nih bahagia sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, seguru, seilmu, dan seperjuangan. Tadi juga infonya kita seumuran juga ya. Kayaknya itu enggak yang terakhir ya. Beda 2 hari, Pak. Beda Oh, 2 Aldi. hari kayaknya. Iya, iya. Tadi kata infonya seilmu, seguru, dan seperjuangan, dan juga seumuran. Tapi yang paling penting mungkin kita seperjuangan ya, karena kita sama-sama berjuang sebagai garda terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Indonesia melalui instansi masing-masing. Lalu kebahagiaan saya hari ini juga semakin paripurna Bapak Ibu ketika diminta untuk berbagi pengalaman khususnya terkait dengan etika dan pelayanan publik. Ini secara langsung semua jadwal saya nih hari ini tuh saya kesampingkan buat Bapak Ibu semua. Karena berbicara Terima kasih. Ya, baik Pak. Karena berbicara mengenai etika dan pelayanan publik itu merupakan topik yang sangat penting dan keduanya ini sangat lekat sebenarnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika etika penyelenggara pelayanan publik ini baik, maka akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik yang diterima oleh masyarakat. Namun sebelum masuk ke dalam presentasi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tempat instansi saya bertugas. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa apa tuh DPMPTSP, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini disingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat DPMPTSP. Ini merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan atau non-perizinan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki 316 service point atau unit pengelola PMPTSP mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten administrasi, dan mall pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta, yakni tempat di mana saat ini saya berada. Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta ini merupakan perluasan fungsi layanan terpadu satu pintu dalam reformasi birokrasi Indonesia yang mengintegrasikan 25 unit layanan publik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan swasta lainnya. Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, adil, dan berkesinambungan. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke materi berikutnya, yakni kerap kali penggunaan kata etika ini sering tertukar dengan kata-kata lainnya yang sebenarnya ini memiliki makna yang berbeda. Misalnya etika sering tertukar dengan moralitas atau nilai individu terhadap perilaku yang baik dan tidak baik. Kadang etika ini juga tertukar dengan legalitas atau kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Dan istilah etika ini juga kerap disalahartikan sebagai kesopanan atau etiket. Padahal etika dan etiket ini merupakan dua istilah yang berbeda. Nah terakhir nih juga masih banyak yang salah karena beranggapan bahwa etika adalah keindahan atau estetika. Jadi Bapak Ibu hari ini terkait dengan materi saya ini terkait dengan etika dan pelayanan publik, maka saya ingin mengingatkan bahwa pada hakikatnya etika ini merupakan cabang utama ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai mengenai benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab yang menjadi standar dan penilaian moral dalam masyarakat. Littlejohn dan Voss ini pernah menjelaskan bahwa etika adalah cara bagaimana kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Cara etiket ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai tata cara, yakni berupa adat, sopan santun, dan sebagainya dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Nah, etiket adalah aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Jadi kesimpulannya, etika ini berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang lebih luas dan lebih dalam tentang benar atau salah. Kemudian etiket ini berkaitan dengan tata krama dan aturan sopan santun yang diharapkan dalam interaksi sosial. Ini sebagai pengantar di awal begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, karena etika dan etiket itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik. Baik Bapak Ibu, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, ASN yang bekerja di sektor pemerintahan, tentunya kita terikat pada aturan etika penyelenggara pelayanan publik
yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya pada pasal 34, di mana disebutkan etika pelayanan publik diantaranya adalah adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, lalu tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan. Lalu juga kita tidak boleh menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan, dan yang terakhir adalah tidak menyimpang dari prosedur. Jadi sudah dirumuskan sebenarnya etika yang harus diselenggarakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi kita sebagai petugas pelayanan begitu. Nah, etika ini merupakan standar perilaku organisasi bagi setiap stakeholders pemangku kepentingannya. Organisasi tercermin dari anggotanya dalam hal disiplin dalam bekerja, lalu etiket dalam berpakaian. Hal ini biasanya diatur dalam aturan organisasi terkait dengan seragam. Lalu juga etiket dalam berkomunikasi yang terdiri dari menggunakan bahasa yang baik, ramah, positif, dan sopan. Lalu menjaga intonasi, suara, serta kecepatan bicara yang baik, tidak mengumpat dan berteriak-teriak. Lalu menggunakan panggilan atau sebutan yang diinginkan orang tersebut. Lalu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan lawan bicara sehingga dapat dipahami oleh pemohon kita. Ini artinya tidak menggunakan bahasa yang sulit begitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Lalu juga tidak mengucapkan kalimat yang bertujuan untuk melecehkan pemohon dan tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti suatu golongan tertentu. Lalu menggunakan komunikasi nonverbal yang baik seperti berjabat tangan, mengangguk, lalu nonverbal yang hormat begitu. Lalu juga menjadi pendengar yang aktif terhadap keluhan pemohon dan menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan. Penerapan unsur dari etika dan etiket organisasi kemudian dapat terlihat dari cara para anggota organisasinya berkomunikasi, terutama anggota organisasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yakni yang tercermin dalam komunikasi yang efektif di DPMP-TSP. Kami memiliki panduan terkait hal ini, yakni panduan pola interaksi dan pola pelayanan atau komunikasi masyarakat. Baik Bapak Ibu, berbicara mengenai DPMP-TSP, maka di DPMP-TSP Provinsi DKI Jakarta ini seluruh aktivitas atau kegiatan komunikasi masyarakat kami membungkusnya dalam kerangka corporate communication atau komunikasi terpadu dan terintegrasi antara internal dan eksternal. Hal ini untuk memastikan kesesuaian antara personality, identity, image, dan juga reputasi. Bapak Ibu, berikut bagan corporate komunikasi yang kami terapkan, yakni di mana corporate communication ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesinambungan komunikasi antara personality, identity, image, dan reputasi dari sebuah organisasi. Baik untuk menjaga keselarasan antara image yang ingin ditampilkan atau secara lebih sederhana, ini seperti yang dikemukakan oleh Cornelissen, seorang pakar komunikasi organisasi, dikenal dengan keselarasan antara visi, budaya, dan image. Sebagaimana dalam konsep yang dikemukakan oleh Cornelissen seperti gambar berikut. Di mana visi adalah apa yang dirumuskan oleh pimpinan perusahaan atau negara, misalnya melalui penanaman etika dan reformasi birokrasi. Kemudian budaya adalah nilai atau etika, sikap, perilaku anggota organisasi. Lalu bila terjadi gap antara visi dengan budaya, maka etika yang diterapkan ini dan tujuan penerapannya kemungkinan tidak akan tercermin dari perilaku anggota organisasi, yakni kita nih, petugas pelayanannya gitu salah satunya. Karena ketidakpemahaman antara visi dan budaya tadi. Kemudian juga turut mempengaruhi bagaimana persepsi atau image stakeholders terhadap organisasi. Bila banyak stakeholders ini yang mempersepsikan organisasi baik, maka organisasi ini akan mendapatkan reputasi yang baik. Begitupun sebaliknya,
bila perilaku anggota organisasi ini tidak berkenan, maka persepsi atau image organisasi ini juga akan buruk, Bapak Ibu. Jadi visi, image, dan budaya ini perlu untuk kita selaraskan, dan utamanya ini akan tercermin dalam pelayanan yang kita berikan, yakni kita sebagai petugas pelayan begitu ya, yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau stakeholders lainnya. Baik Bapak Ibu, berbagai tantangan yang kami hadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta, khususnya di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, ini telah membuat kami melakukan berbagai perbaikan di bidang komunikasi masyarakat. Yang kami berangkat dari apa yang dikatakan oleh Lewis dan Catherine, ini seorang pakar dalam pelayanan publik yang menekankan bahwa pelayanan publik adalah tentang kepercayaan publik. Berangkat dari konsep ini, maka penegakan etika yang dilakukan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini juga dilekatkan dengan kepercayaan publik. Sesuai dengan latar belakang saya di bidang komunikasi dan juga tugas pokok fungsi saya di bidang komunikasi, Bapak Ibu, karena saya berada di sub kelompok penyuluhan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta serta juga berdasarkan arahan pimpinan, maka upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik ini merupakan satu upaya yang kita terus-menerus upayakan, dan ini diletakkan dalam kerangka kerja reputasi berikut. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam kerangka kerja reputasi ini, Bapak Ibu. Pertama, apa yang Anda katakan atau niat, yakni berupa visi, nilai, dan etika ada pada kuadran ini. Kemudian kuadran kedua adalah apa yang kita lakukan. Etika dan budaya pelayanan publik ini akan tercermin di kuadran kedua ini, utamanya terlihat dari tindakan kita atau perilaku kita ketika berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Lalu ketiga, yakni pengalaman langsung Anda. Di kuadran ini adalah fase pertemuan dengan stakeholders atau pihak-pihak yang dilayani. Ini fase yang sangat penting Bapak Ibu ya, dalam pembentukan reputasi. Kemudian keempat, yang tidak kalah penting adalah apa yang terlihat Anda lakukan, yakni adalah fase penilaian dari stakeholders, apa yang dirasakan oleh stakeholders atau masyarakat ini terhadap fase pertemuan tadi sebelumnya, apakah visi, misi, nilai, dan etika yang dijanjikan ini benar-benar dijalankan. Fase terakhir atau fase kelima adalah persepsi stakeholders terhadap organisasi. Artinya, bila dilihat dari 5 kuadran atau 5 fase tadi, maka integrasi internal dan eksternal ini perlu untuk sejalan dan saling mendukung ya teman-teman, khususnya bagi petugas pelayanan. Maka perlu sekali untuk memperhatikan fase ketiga dan fase keempat tadi, pertemuan langsung dan apa yang dirasakan oleh pemohon tadi begitu. Di mana pengalaman langsung ini akan mempengaruhi bagaimana pihak terkait ini akan merasakan atau mempersepsikan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan apa yang dilakukan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk meraih kepercayaan publik, karena kita hari ini temanya best practice Pak Jufri ya. Baik, pertama-tama kami memahami bahwa kepercayaan publik adalah hal yang perlu untuk diusahakan dan dikelola, bukan sesuatu yang dapat didapatkan begitu saja. Trust is earned, not given. Jadi kedua, bila penyelenggara pelayanan publik ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka akan mendapatkan reputasi yang baik. Di mana reputasi, Bapak Ibu dan teman-teman, adalah aset organisasi perwujudan dari nama baik organisasi. Dengan reputasi yang baik, organisasi akan memiliki banyak keuntungan. Apa saja keuntungannya bagi organisasi? Pertama, kita akan mendapatkan kandidat yang kompeten, modal ketika krisis terjadi. Ketika kita ada krisis, ada pemberitaan yang miring, begitu pemberitaan yang salah, ketika terjadi krisis komunikasi, maka reputasi menjadi modal utama ketika krisis terjadi, lalu menjadi pilihan utama juga bagi masyarakat atau stakeholders dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini yang paling penting Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa ketika organisasi sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat, kita akan sangat mudah bekerjanya. Berangkat dari kerangka kerja reputasi tersebut, maka strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini adalah strategi internal, yakni dengan melakukan perubahan paradigma pelayanan publik dengan beberapa cara, diantaranya penguatan nilai etika, yakni melalui penyampaian kebijakan kepada para petugas internal, lalu juga nilai etika, lalu ada sosialisasi atau penguatan budaya etika, dan pelaporan pelanggaran etika.
Selain membangun perubahan budaya organisasi, ini diperlukan juga strategi untuk merubah paradigma pelayanan publik, di mana terdapat stigma perizinan atau birokrasi yang kerap dipahami masyarakatnya sebagai sesuatu yang rumit, mahal, berbelit, atau membingungkan begitu teman-teman. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya strategi komunikasi eksternal. Kami memandang perlu adanya strategi komunikasi eksternal, yakni melalui kampanye publik dengan satu pesan kunci, urus izin sendiri itu mudah. Peran komunikasi eksternal ini dalam penegakan etika pelayanan publik ini meliputi transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi eksternal ini memungkinkan organisasi untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kebijakan, program, dan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan publik. Ini menciptakan akuntabilitas dan memperkuat transparansi dalam operasi organisasi. Lalu juga membangun kepercayaan publik dengan berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Organisasi pelayanan publik ini dapat membangun kepercayaan dan juga keyakinan masyarakat terhadap integritas dan tujuan organisasi. Responsif terhadap umpan balik. Nah, ini adalah komunikasi eksternal ini juga memungkinkan organisasi untuk merespon umpan balik dan masukan dari masyarakat yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menangani masalah etis yang mungkin muncul. Kemudian terakhir adalah penyampaian informasi tentang hak dan kewajiban publik. Ini sangat penting Bapak Ibu dan teman-teman. Komunikasi eksternal ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban publik dalam menerima pelayanan, dan publik juga diperkenankan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di bidang pelayanan publik. Baik, selanjutnya etika yang ditanamkan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ketika awal terbentuknya, Bapak Ibu, ini saya coba flashback begitu ya ke beberapa tahun yang lalu ketika awal dibentuk. Etika yang diterapkan di DPMPTSP ini kami mengenal dengan tata nilai atau kredo setia, yaitu solusi, empati, tegas, inovasi, dan andal. Lalu untuk kredo atau tata nilai ini dalam internalisasi dan juga publikasi kepada masyarakat, kami memiliki temsongnya Bapak Ibu, teman-teman, kami memiliki temsong setia. Ini sebagai sarana internalisasi sekaligus kampanye publik, yakni memperkenalkan kredo tersebut ke masyarakat luas dan juga sebagai internalisasi kita kepada para petugas pelayanan. Di mana pembuatan temsong tersebut melibatkan musisi kenamaan dan terdaftar hak cipta kekayaan intelektual berupa lagu di Kemenkumham. Baik, kemudian saat ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN, maka juga diterapkan branding berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita gabungkan begitu ya core value ini. Jadi sebelum ada core value berakhlak begitu teman-teman, kita juga sudah membuat kredo sendiri gitu, yakni setia tadi. Lalu saat ini kita sudah modifikasi dan kita sudah sesuaikan dengan core value branding ASN berakhlak. Nah, adanya core value ini karena kami sangat meyakini dan juga percaya bahwa adanya core value ASN ini adalah sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan Bangga Melayani Bangsa merupakan employer branding ASN zaman now yang melayani sepenuh hati. Ini kita nih, maksudnya nih, yang kita seumuran hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, dengan pendekatan kerangka kerja reputasi dan komunikasi organisasi yang terintegrasi, berikut adalah saya akan memberikan beberapa contoh penerapan internal dalam menegakkan etika pelayanan publik di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, kami penyampaian nilai etika yakni melalui komunikasi internal. Organisasi dapat menyampaikan nilai-nilai etika dan norma-norma yang harus dipegang oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Misalnya contohnya ini adalah pembuatan, kalau di DPMPTSP pada saat itu kami membuat PIN setia. Lalu juga pelatihan etika, pelatihan dan pengajaran tentang etika kepada semua petugas pelayanan publik, termasuk dengan pembentukan tim yang melakukan sosialisasi etika. Karena kami tadi punya temsongnya, lalu juga ada timnya yang kami buat untuk mensosialisasikan lagu tersebut, begitu, menyanyikan lagu tersebut. Dan kita juga pernah diliput oleh Kompas TV dan melibatkan beberapa media lainnya, begitu. Lalu penyampaian kebijakan etika
yakni organisasi dapat menggunakan komunikasi internal untuk menyampaikan kebijakan prosedur yang berkaitan dengan etika pelayanan publik. Dalam hal ini dibuat beberapa panduan internal. Hal ini memastikan bahwa semua petugas pelayanan publik ini memahami dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu kunci, teman-teman, bahwa ketika kita ingin memperbaiki komunikasi, ingin memperbaiki etika dalam pelayanan publik atau etiket dalam pelayanan publik ini, maka saya rasa harus yang ada namanya panduan-panduan terkait dengan hal tersebut. Jadi kita nggak ngeblank begitu ya, teman-teman ya. Baik, kemudian adalah membangun budaya etika, lalu pengaduan dan pelaporan etika. Komunikasi internal ini juga berperan dalam menyediakan jalur yang aman dan terbuka bagi petugas pelayanan publik untuk mengajukan pengaduan atau melaporkan perilaku yang tidak etis. Dengan pesan kunci yaitu seluruh petugas DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta setia melayani Jakarta. Baik, kemudian untuk komunikasi kepada pihak eksternal, berbagai pendekatan komunikasi dan kehumasan ini telah dilakukan guna perubahan paradigma pelayanan publik yang terjadi di DPMPTSP dengan pesan kunci yakni mengajak publik mencoba pelayanan publik sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga, dan keseluruhan kegiatan yang kami lakukan ini dibungkus dengan konsep government branding, kampanye publik, urus izin sendiri itu mudah. Kemudian ada beberapa contoh yang kami sampaikan hari ini. Ini adalah berbagai inovasi ini dihadirkan untuk mempermudah pelayanan publik untuk mendapatkan layanan DPMPTSP. Baik teman-teman dan Bapak Ibu, untuk memajukan kualitas diri dan kualitas organisasi, maka akan selalu dimulai dari bagaimana memperbaiki kualitas komunikasi kita. Melalui pendekatan komunikasi, maka kredibilitas, kepercayaan, keandalan, dan tanggung jawab organisasi ini dapat terus terjaga. Karena sejatinya, pelayanan publik adalah tentang kepercayaan publik. Ubah stigma, bangun reputasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya tanya jawab ya. Baik. Pak Rinaldi udah menjelaskan kepada kita terkait dengan etika, etiket gitu ya. Terus tadi mengutip pendapatnya Lewis yang saya catat, Lewis and Catherine ya, bahwa pelayanan publik adalah tentang trust, tentang kepercayaan publik ya. Dari kepercayaan publik ini kita organisasi ya, dalam hal ini DJP ya teman-teman ya. Kalau Pak Rinaldi kan MPP gitu ya. Dia mendapat keuntungan nih berupa dukungan masyarakat tentunya kan gitu ya. Namun kepercayaan publik ini ternyata bukan turun dari langit begitu. Harus kita usahakan untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik ini. Tadi Pak Rinaldi menyebutkan bahwa kita perlu strategi, khususnya internal dan eksternal ya. Kita bikin kampanye publik dan lain-lain. Begitu teman-teman ya. Barangkali itu sedikit wrap up dari Pak Rinaldi. Nah Pak Rinaldi, ini teman-teman ini kan tadi saya sampaikan ini di counter terdepan di bagian pelayanan kan gitu ya. Mereka sih sebenarnya pengen tahu. Tadi sambil menunggu Pak Rinaldi kita diskusi, Pak kami sebenarnya pengen tahu sih. Kami kan belum pernah ke mall pelayanan publik, ya kan? Ya, kita pengen tahu kira-kira gimana sih cara teman-teman di sana melayani, ada apa aja di sana, barangkali sarprasnya yang disiapkan apa saja begitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ke sana-sana nggak apa-apa ya Pak Rinaldi ya? Boleh dong. Nggak apa-apa ya? Boleh dong. Iya, harapannya gini, nanti ketika kekepuan teman-teman nih sama Pak Rinaldi itu nanti bisa dibawa nanti ke kantor masing-masing, nanti sampaikan ke pimpinan, Pak, kita buat Pak Rinaldi aja bisa, masa kita nggak bisa? Begitu ya. Gitu ya Pak Rinaldi, kita buka sesi tanya jawab ya. Ini karena petugas pelayanan mukanya tuh ceria-ceria semua Pak Jufri ya. Iya, betul. Kayaknya nggak ada yang hiap-hiap tuh nggak ada kayaknya. Semua tuh kayak semangat pagi semuanya, luar biasa ini. Saya beri tepuk tangan lah ini buat DJP ini. Yuk, tepuk tangan semua. Ya. Ini Mbak Yuli. Ceria ya, kalau bertugas mau ketemu sama petugas pelayanan nih Pak Jufri ya. Iya. Mbak Yuli silakan perkenalkan dulu ya, Mbak Yuli ya. Mbak Yuli nanti nanti perkenalkan dulu. Iya. Silakan. Selamat sore Pak Rinaldi dan Pak Jufri. Izin memperkenalkan,
Nama saya Yuli dari KPP Pratama Manado. Izin Pak bertanya, ini kan kalau mall pelayanan publik ya, berarti kan dalamnya ada, tadi kan ada dari video juga kita lihat ada beberapa, ada banyak layanannya di dalamnya. Nah, otomatis kan itu dari instansi-instansi atau dari yang berbeda-beda seperti itu. Apakah ada pelatihan dari pihak pengelola MPP-nya sendiri untuk menyeragamkan pelayanannya atau seperti apa Pak? Baik. Itu aja. Ya silakan, langsung aja. Baik, kita langsung jawab saja Pak Iya, Jiri ya. langsung saja. Karena Iya. kita harus jujur juga ya kalau kita tuh ternyata memang tidak seumuran sama mereka Pak. Jadi kalau agak lama saya agak lupa nanti jawabnya. Betul. Kita langsung jawab aja Silakan. boleh ya? Betul, langsung lanjut. Baik, Ya. terima kasih Mbak Yuli sebelumnya dari KPP Pratama Manado. Halo Manado. Ini saya suka makan ikan cakalangnya nih. Ikutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yuli bahwa bagaimana cara pelayanannya, begitu ya? Bagaimana cara pelayanan di MPP ini? Kan nggak mungkin kita misal satu tempat tapi kita punya standar pelayanan yang berbeda-beda. Nah untuk itu DPMPTSP sebagai penyelenggara mall pelayanan publik di daerah, kami memiliki standar pelayanan yang juga harus diikuti oleh petugas pelayanan yang beroperasi di MPP ini. Ini artinya dari segi tadi etika dan etiket yang dilakukan begitu kan. Kalau etika kita sama-sama punya dasar hukumnya tadi Undang-Undang Pelayanan Publik begitu ya. Lalu juga etiket ini juga yang harus kita sesuaikan begitu, bagaimana sopan santun yang ada di sini. Apa nih satu cara yang bisa menyatukan kita semua? Nah ternyata pada saat itu saya bisa sharing gitu hari ini kepada teman-teman semua bahwa ternyata komunikasi adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk kita menyatukan semua persepsi yang ada di petugas pelayanan publik ini. Jadi kita menggunakan pendekatan komunikasi. Pada saat itu kami membuat Temsong tadi, Temsong Setia ini di-launching juga pada saat MPP ini baru berdiri begitu. Lalu setelah itu, setelah kita breakdown gitu ya, Temsong Setia ini ada solusi, empati, tegas, inovasi, dan andal. Nah, ini kita sosialisasikan kepada teman-teman dari Dirjen yang akan bertugas di sini. Kemudian tidak sampai di situ, kemudian kami sama-sama menunjukkan komitmen yang kuat terhadap solusi, empati, tegas, inovasi, andal ini adalah buatan dari DPMPTSP karena kita sebagai penyelenggara. Jadi kami mengajak pada saat itu untuk teman-teman juga kita gunakan kredo atau tata nilai ini. Akhirnya seluruh instansi yang ada di sini dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kami sama-sama membangun satu komitmen yang sama terhadap Setia ini. Dan kami tunjukkan komitmen itu dengan sebuah video klip bersama. Ini seru banget sih. Ketika komunikasi dijadikan satu solusi untuk keberagaman hingga akhirnya menjadi satu pelayanan publik yang prima, yang seragam gitu. Akhirnya kami buat video klip, di mana di video klip itu semua perwakilan instansi-instansi ini ada digambarkan begitu dengan seragamnya, dengan identitas tadi, dengan identitas instansinya gitu, dengan seragamnya. Ada Bank DKI, lalu juga ada dari Kemenkumham dan lain sebagainya. Kami sama-sama bikin video klip tentang mall pelayanan publik begitu, video klip tentang lagu ini begitu. Jadi bahkan ada jogetnya bareng-bareng gitu ya, bersama dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik. Saya rasa itu yang membuat akhirnya sampai dengan hari ini kami memiliki standar yang sama khususnya di bidang front office atau di bidang ketika kami melayani pemohon siapapun itu loketnya, saya yakin di sini akan mendapatkan pelayanan yang sama begitu, yang kualitasnya tuh sama begitu, meskipun berbeda-beda institusinya. Saya rasa seperti itu Mbak Yuli. Ya baik, terima kasih Pak Rinaldi untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Yuli. Ya, Pak, terima kasih Ya. Pak. Selamat sore Pak Jupri dan Pak Renaldi. Perkenalkan, Selamat nama sore saya Mbak Eska dari nama saya Eska dari KPP Pertama Denpasar Bendat. Wah, Izin bertanya Pak, Denpasar nih ya. SK dari bagi Denpasar. petugas Dari Denpasar benar ya? sebagai Ya, petugas- ya. Wah, Ya, ini betul, Pak. tempat saya healing nih. Iya Pak. Oke. Ya, silakan Mbak Eska. Sebagai petugas pelayanan di depan, pasti kan kita akan menerima pertanyaan dari wajib pajak yang beragam ya Pak. Bagaimana sikap kita
ketika menerima WP yang datang kita dengan memberikan pertanyaan atau permasalahan yang kita belum tahu jawaban atau solusinya, Pak. Lagi ketika kita petugas pajak ditugaskan di MPP, dan itu sendiri ya Pak, kita nggak bisa menanyakan ke atasan ataupun rekan. Itu bagaimana cara kita menjelaskan ke wajib pajaknya. Baik, terima kasih Mbak Terima Eska. kasih, Ini Pak. pertanyaan yang sangat menarik ya, karena bisa memantik diskusi kita nih hari ini. Karena mungkin kita punya cara-cara berbeda-beda ya dalam menanggapi begitu banyaknya masyarakat atau juga pemohon yang dengan beragam jenis karakternya ya. Nah, kalau di DPMPTSP, Mbak Eska, kami juga punya tadi namanya panduan pola komunikasi masyarakat. Nah, itu juga dijelaskan secara detail di panduan itu. Jadi ketika kita tidak salah satunya adalah tadi yang ditanyakan oleh Mbak Eska. Jadi ketika kita tidak memahami pertanyaan dari warga, begitu yang kita lakukan adalah pertama kita sampaikan kepada warga bahwa saat ini saya belum memahami atau belum mengerti maksud dari yang Bapak sampaikan. Misalnya jadi kan mungkin yang kita tidak mengerti itu bisa maksudnya dia yang salah atau juga kita yang belum paham begitu kan. Ketika maksudnya yang salah, ya kita sebaiknya jangan menjawab sesuatu yang kita juga tidak mengerti maksudnya. Jadi kita bisa tanyakan ulang kepada pemohon tadi. Mohon izin Bapak, mungkin saya untuk menyamakan persepsi, saya belum mengerti maksud Bapak bisa jelaskan lagi begitu. Nah, misal kita udah ngerti maksudnya ternyata kita nggak paham, ya kita sampaikan permohonan maaf, untuk kami akan koordinasikan lebih lanjut karena saat ini saya belum memahami konteks tersebut begitu, peraturan tersebut. Dan biasanya kita juga mewajibkan petugas di loket kita ini untuk mencatat nomor telepon orang tersebut dan segera memfollow up-nya 1 kali 24 jam. Jadi dalam panduan pola komunikasi itu ada yang dia dilakukan atau diselesaikan 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, atau 2 kali 24 jam, tergantung dari kerumitan permasalahan yang ada gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, petugas pelayanan ini kita kan juga manusia ya, apalagi kalau DPMPTSP begitu, saya bicara mengenai DPMPTSP, urusan kita banyak banget. Dari orang lahir kita urus gitu kan, sampai dia punya usaha, dia punya pekerjaan seperti izin dokter begitu ya, surat praktek dokter, lalu juga ada izin mendirikan bangunan, dia mau punya rumah kita urusin juga gitu kan, izin mendirikan bangunan, lalu sampai dia meninggal atau kerabat yang meninggal kita urusin juga tuh surat izin pemakamannya. Jadi memang banyak sekali gitu persoalan-persoalan yang di sini. Jadi kami sangat meyakini bahwa kita semuanya adalah manusia. Jadi kita memang enggak semuanya kita bisa paham begitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita tidak paham, maka kita juga harus menyampaikan kepada pemohon itu suatu kepastian bahwa saat ini kita tidak paham, dan kepastian kapan kita menyampaikan yang benar kepada mereka, dan itu benar-benar harus kita sampaikan. Dan alhamdulillah dengan panduan seperti itu, akhirnya kami memiliki hubungan yang baik dengan para pemohon-pemohon tadi. Jadi di DPMPTSP ini, di MPP ini kita ada namanya loket penyuluhan. Nah, loket penyuluhan ini itu yang akan mengurusi itu gitu, ketika terjadi permasalahan-permasalahan, ketika ada petugas yang tidak paham begitu, nanti kita akan coba infokan ke dia sesuai dengan batas waktu yang sudah kita tentukan, kemudian sampai dengan dia selesai begitu urusannya. Misalnya kalau ngurus izin gitu ya, dia ngurus izin sampai dengan selesai izinnya, itu kita lakukan pendampingan atau asistensi begitu. Jadi saya rasa sebagai petugas, kita juga jangan pernah merasa bahwa kita paling benar juga gitu ya. Kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Jadi bahaya jika menurut saya, bahaya jika seorang petugas pelayanan itu merasa bahwa dirinya adalah paling benar. Karena kita kan juga manusia gitu. Kita juga butuh waktu untuk belajar, butuh koordinasi, butuh untuk memahami, dan itu semua saya rasa pemohon kita atau warga itu juga akan memahami hal-hal itu, karena kan warga kita juga manusia juga kan pemohonnya gitu ya. Jadi kita sama-sama manusia, jadi menurut saya kita sampaikan dengan cara yang benar, dengan pendekatan komunikasi yang efektif tentunya Mbak Eska. Saya rasa seperti itu Mbak Eska. Mbak Septia, ya, Mbak Septia, monggo. Baik Pak, mohon izin. Perkenalkan sebelumnya nama saya Septia Nurfa, biasa dipanggil Tia dari KPP Pratama Palopo.
Kalau ini Halo, bisa Mbak Tia, jalan-jalan Assalamualaikum. healing juga Pak ke Palopo dekat dengan Oh, Palopo Toraja. ya, wah siap. Wah dari tadi yang saya tunggu, dari tadi saya tuh ngomong ke Denpasar mau healing biar diajak, ternyata nggak diajak-ajak baru Mbak Tia nih. Kurang peka nampaknya tadi. Maksudnya kan, iya kan ke Denpasar tempat saya healing, tapi dari tadi saya nggak diajak, padahal udah berapa kali tuh ya. Nah terima kasih Mbak Tia, ini saya langsung dateng ini besok nih. Boleh, Palopo ya. Pak, ini kalau dari saya pribadi sangat Ya. ini ya penasaran dengan MPP di Wah. Provinsi DKI Jakarta. Maksudnya kalau di sini kebetulan kami juga memberikan pelayanan di MPP, ada MPP di tiap kabupatennya itu berbeda-beda. Nah, kebetulan kalau untuk standar pelayanan di kantor pajak itu sendiri, kalau kami jam pelayanannya kan dari jam 8 sampai jam 4, Pak. Nah, untuk jam istirahatnya sendiri tidak ada dari kantor pajak. Nah, saya lihat di beberapa MPP itu berbeda, Pak. Ada di MPP Luwu itu jam istirahatnya ada yang jam 12 sampai jam setengah 2. Kemudian ada juga beberapa pelayanan yang hanya melayani sampai jam 12. Kemudian ada juga yang memberikan pelayanan hanya di hari Senin atau di hari tanggal ganjil, seperti itu Pak. Kalau misalkan di Provinsi DKI Jakarta kan mungkin intensitas masyarakat yang datang mungkin lebih sering Pak. Jadi kalau untuk pelayanannya sendiri bagaimana di sana Pak? Baik, terima kasih Mbak Tia. Wah, pertanyaannya luar biasa sekali nih, kayak pertanyaan pejabat eselon 3 ya. Langsung koreksi ya, ada yang istirahat, ada yang nggak istirahat. Baik Mbak Tia, terkait dengan jam pelayanan, itu sebenarnya adalah ketentuan dari masing-masing instansi. Nah, kalau di MPP sendiri, jadi kita Mbak Tia juga harus paham nih ya dalam pembentukan MPP ini. Jadi MPP ini dibentuk itu berdasarkan MOU antara gubernur dengan dirjen-dirjennya. Kalau tadi kalau teman-teman pajak berarti dengan dirjen pajak begitu ya. Itu ada MOU-nya. Nah, di MOU tersebut itu juga secara rinci disebutkan petugasnya, operasionalnya jam berapa, lalu juga apa saja layanannya itu disebutkan begitu. Lalu juga jika ada pengembangan itu juga akan dituangkan dalam MOU tersebut. Jadi kalau menurut saya memang di PMPTSP ini juga sama, di Mall Pelayanan Publik ini juga ada yang misalnya kayak kejaksaan ya, kejaksaan itu kan bisa kita kayak pelayanan tilang. Nah itu kalau hari Senin itu Kejaksaan Jakarta Utara, lalu nanti hari Rabu Kejaksaan Jakarta Pusat dan lain sebagainya, jadi berganti-ganti. Jadi itu tertuang semua di MOU. Jadi kalau menurut saya baiknya Mbak Tia tanyakan kepada pimpinannya seperti apa MOU-nya dan seperti apa aturan yang memang sudah disepakati antara gubernur atau kepala daerah dengan dari perwakilan dari Dirjen Pajak ini begitu. Jadi untuk jam pelayanannya, jam pelayanannya. Ada yang mau ikut juga kayaknya Pak. Terus ya, ada nama-nama ya. Iya Pak. Boleh kan Rame, satu Pak. frame? Boleh satu frame. Jadi untuk jam Ya. pelayanannya sendiri di ini ya Pak, maksudnya agar Ya. masyarakatnya tahu gitu, ditampilkan begitu ya Pak, diumumkan begitu Pak, atau Ya, diumumkan. Jadi memang untuk jam pelayanan ini kita selalu umumkan begitu. Tapi secara keseluruhan ini memang jam pelayanan itu dimulai jam 8. Nomor antrian itu diambil di jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Begitu. Nanti jam 3 sore itu ke jam 4 itu adalah nomor antrian yang terakhir yang sudah mengambil nomor antrian itu begitu. Jadi pelayanannya mulainya jam 8 sampai jam 4 sore berarti kan gitu kan. Jadi itu yang mengikat di DPMPTSP karena jam kerja dari pemerintah daerah ini kan jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nah, jadi nggak mungkin lebih dari itu atau nggak mungkin lebih awal dari itu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Tunggu saya di Palopo ya. Bu Lopo ada? Bu Lopo kan Pak Lopo. Bu Lopo ada? Bu Loponya beliau Pak. Latihan di Bu Lopo Lopo. nggak ada ya? Bu Lopo nggak ada ya? Kalau di Lopo ada, di Lopo. Oke, makasih ya. Ada salam buat ibunya Mbak Tia ya. Kok salah gitu ya? Buat ibu jadi salah. Oke, Siap, Pak. baik. Terima kasih. Makasih. Ya. Ayo, kita lanjut ke Mbak Fitria. Seru ya, Pak Jufri bertemu dengan teman-teman ini seru sekali nih kayaknya ya.
Seru nih, Saya seru. tuh baru berapa Tadi, jam aja udah langsung semangat banget Pak Jupri. Kayaknya hari ini jam iya. 8 pagi nih di sini. Tadi pagi kita baru belajar standar pelayanan di BJP, Pak. Oh. Makanya tadi Mbak Septi itu penasaran, apakah jamnya bagaimana, kan gitu. Apakah Iya, iya, beda-beda ya? benar. Makanya Nah, beliau itu harus nanya tadi. disesuaikan tuh, ditanya tuh sama Iya. pimpinannya Pak Jupri ya. Betul. Perjanjiannya bagaimana tuh Iya, dengan iya. kepala daerahnya ya kalau MPP ini Iya. ya. Aldi. Yang Mbak Fitria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitria dari KPP Pratama Mataram Timur. Yang kebetulan Mataram. juga kantor kami nih bulan ini baru join di MPP Lombok Utara. Wah, selamat. Selamat dan sukses Fitria. Ya, ini yang mau saya tanyakan Pak terkait ini demi menunjang penguatan visi ya. Dari MPP ini apakah ada in-house training atau semacam rapat evaluasi dalam 1 bulan ini terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan? Atau rutin enggak ya evaluasinya begitu ya? Ya, evaluasi. Iya, iya. Ya gitu, Ya, terima kasih Pak. tentunya ya, terima kasih Mbak Fitria. Tentunya ada kami untuk evaluasi dan juga pemahaman bersama dengan para instansi yang ada di sini gitu ya. Jadi kami kerap kunjungan-kunjungan tuh kami suka melibatkan dari teman-teman yang ada instansi. Tadi kalau teman-teman lihat begitu ya, tadi ada kunjungan dari Azerbaijan, lalu kunjungan dari Korea Selatan, dari pemerintah-pemerintah luar negeri ini. Nah, biasanya kami sama tuh menerimanya di sini dengan pimpinan-pimpinannya. Begitupun juga dengan evaluasi-evaluasi terhadap jenis layanan. Ternyata jenis layanan yang ada di EPP ini juga kan ketika itu diluncurkan mungkin ada layanan yang dibutuhkan, tapi ternyata misalnya layanan tersebut ternyata kurang diminati, lalu kita akan cari solusinya apa, lalu kita misal kayak dulu misalnya kita ada bersama dengan BPJS ketenaga kerjaan begitu, ternyata kurang diminati misalnya, lalu kita cari solusinya seperti apa. Jadi evaluasi ini bisa muncul dari kami, dari pihak penyelenggara atau Pemprov DKI, lalu juga bisa muncul dari instansi penyelenggara, instansi yang lainnya begitu. Misalnya, kok kita nggak pernah sih diberitain di layanan Jakarta, kok kita nggak pernah disosialisasiin sih di layanan Jakarta, kita juga sering mendapatkan komplainan seperti itu, Mbak Fitri ya. Jadi memang kita sama-sama untuk melakukan sosialisasinya gitu. Baik. Baik. Jadi ada forum rutin ya sebetulnya ya dengan para instansi juga. Ada ya. Ada sebulan tuh ada evaluasi rutin atau misalnya evaluasinya kalau misalnya ada masukan aja gitu Pak. Saya Herlia Pak dari KPP Ya, Pratama Mbak Balikpapan Timur. Jadi di KPP kami nih Pak, jajaran Kanwilnya itu rutin mengunjungi kantor kami triwulanan untuk mengecek jalannya pelayanan di loket. Nah, setelah itu jajaran Kanwil ini kan membuat laporan Pak mengenai apa yang kurang atau apa yang bisa diapresiasi gitu. Nah, untuk di DPMPT-nya sendiri itu apakah ada kunjungan rutin Pak dari pimpinannya mengenai pelayanan yang dilakukan? Saya izin bertanya ya Pak ya, kan di sini kita kan sebagai petugas TPT, nah itu kan pasti melayani stakeholder dan itu pasti yang dinilai untuk pertama dan yang dilihat oleh stakeholder kan pasti penampilannya ya Pak ya. Nah, sebagai pelayanan publik yang baik, menurut Bapak bagaimana sih etika penampilan ataupun standar penampilan yang sebenarnya dilakukan oleh pelayanan publik kepada stakeholder? Baik ya, selamat sore Pak Rinaldi, Pak Jufri dan juga teman-teman. Selamat sore Mas Michael, semangat terus walaupun sudah sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mikael Rinaldi, saya dari KPP Pratama Biak. Oh Biak. Jadi di sini saya ingin bertanya. Tadi kan di video awal itu sempat menyebutkan ya, ada untuk di DPM PTSP itu ada 330 layanan. Nah, itu kan beragam jenis ya nanti dokumen yang masuk. Nah, untuk sebelum dokumen yang terima itu diproses, apakah ada
yang dinamakan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen atau mungkin ada checklist kelengkapan dalam sistem. Kemudian bagaimanakah proses penatausahaan berkas-berkas yang telah diterima, apakah disimpankah ke tempat yang rapi atau bagaimana untuk penatausahaannya? Terima Iya. kasih. Jadi Baik. Mas Mikael ini concern dengan arsip Dengan ya, berkasa. ya, luar biasa. Mas Mikael ini dari Biak ya, Mas Mikael ya? Iya. Biak, tapi Iya, ada depannya nggak ada berkembang ya? Berkembang Biak. Perkembang biakan gitu. Semakin sore semakin seru ya. Iya. Baik, Oke, Mas silakan. Eko, pertanyaannya sangat menarik ya tadi bagaimana prosedur ya begitu ya terkait dengan keartifan Pak Jufri ya. Ini mungkin setiap instansi yang ada di PMPTSP ini, di Mall Pelayanan Publik ini mungkin punya cara yang berbeda-beda. Tapi saya mungkin bisa meng-share gitu, memberikan pengalaman best practice-nya terkait dengan yang kami lakukan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Artinya untuk berkas-berkas atau perizinan yang berhubungan dengan kewenangan dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta seperti izin usaha, izin bangunan, dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem perizinan kami saat ini, Mas Michael, Pak Jufri, dan juga teman-teman, bahwa kita sudah menggunakan sistem perizinan online begitu. Jadi semuanya itu sudah tercatat, terdigitalisasi dari pemohon itu mengajukan. Dari pemohon mengajukan perizinan itu semua sudah harus online dan 100% kami lakukan secara online begitu. 100% kami lakukan secara online untuk proses permohonan perizinan ini nih, dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, ini menariknya ya ketika sudah online ini. Jadi ketika pemohon itu memasukkan permohonannya, itu sudah terekam dengan jelas begitu ya, kapan dia memasukkannya, lalu larinya ke siapa, petugas front office-nya siapa, lalu berapa lama dia berada di front office, berapa lama front office mengecek kelengkapan administrasinya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan perizinan ini. Jadi perizinan itu sebelum dia diterbitkan izinnya, dia harus melewati namanya proses penelitian administrasi dan juga penelitian teknis perizinan. Nah, ketika sudah sesuai, baru akan terbit perizinannya. Nah, karena sistemnya sekarang sudah terdigital, ini menarik nih, Mas Michael ya. Jadi, ketika permohonan itu masuk, lalu akan masuk sampai ke akun front office. Dan itu tercatat tuh, terekam waktunya di front office itu berapa lama. Dari front office lalu masuk ke petugas tim teknis lapangan. Lalu jika ada perizinan-perizinan yang sifatnya kompleks, maka itu harus melakukan survei kan. Nah, ntar akan masuk tuh ke dinas teknis, misalnya terkait dengan perizinan bangunan. Itu kan bukan hanya DPMPTSP saja, tapi kita harus melibatkan dinas cipta karya. Atau enggak misalnya perizinan tentang klinik. Itu kan bukan hanya DPMPTSP saja, tapi kita juga harus melibatkan dinas kesehatan begitu. Nah, semua itu tercatat dengan jelas kapan waktunya, berapa lama petugas itu mengerjakan, dan setiap perizinan itu ada SOP-nya, ada batas waktu maksimumnya untuk mengerjakan itu, jadi nggak boleh lebih. Nah, ini yang menarik ketika itu, misalnya Mas Michael adalah front office, lama nih meriksanya, harusnya cuma 30 menit, tapi Mas Michael tuh meriksanya sampai sejam. Nah, kelebihan ini itu akan dihitung nanti dan diakumulasi sebagai potongan dari tunjangan yang kita dapatkan atau gaji atau tunjangan kinerja yang kita dapatkan. Jadi, kalau Mas Michael ini harus mengerjakan 30 menit, ternyata mengerjakannya lebih dari 30 menit, maka sisanya itu akan dihitung, akan diakumulasi untuk dipotong nanti pendapatannya per bulan. Jadi, komitmen tadi kenapa kita sangat berani ya untuk menyampaikan kepada publik bahwa urus izin itu mudah, karena kita sudah menciptakan, kita sudah menyiapkan sarana prasarananya gitu. Artinya semua orang di sini sudah bisa berkomitmen. Kalau dulu mungkin ya teman-teman, karena kita seumuran ya, mungkin kita suka berpikir bahwa kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu kan. Kita selalu berpikir kayak gitu ya. Nah, ternyata sekarang kita udah tutup channel itu, nggak bisa lagi kita mempersulit orang. Dan semua harus dibikin mudah. Kenapa? Karena sudah tercatat dengan jelas waktunya. Lalu apa yang dia sampaikan? Misalnya kayak Mas Michael ini kan ketika memeriksa berkas nih, misalnya front office memeriksa berkas. Nah, apa yang kita sampaikan kepada pemohon? Misalnya pemohon kurang, misalnya Bapak kurang KTP-nya, kurang fotokopi ini. Komunikasi itu juga tercatat, terekam dengan sangat baik begitu di sistem kita. Jadi ketika ada komunikasi yang kurang baik dari Mas Michael, itu akan sangat mudah dilihat oleh pimpinannya. Nah, pimpinan yang paling atas itu bisa melihat semua prosesnya. Bisa melihat proses ke bawah begitu. Dan kita juga pahami bahwa ternyata literasi digital orang juga termasuk di Jakarta begitu ya, itu juga belum
semuanya tuh mumpuni. Nah, makanya kita siapkan channel berikutnya, yaitu tadi AJIB, antar jemput izin bermotor. Nah, antar jemput izin bermotor ini juga tugasnya dia melakukan asistensi ke rumah atau kantor. Jadi tetap pemohon itu yang mengajukan online, tapi kita asistensi gitu. Seperti itu. Jadi sistem untuk arsiparis di sini, kita kemarin juga untuk arsiparis kita itu mendapatkan juara 2 tingkat nasional dalam arsiparis Indonesia gitu, dalam penghargaan untuk para arsiparis di Indonesia. Saya rasa di sini sudah sangat baik ya Pak Jufri ya untuk arsiparis, baik itu digital maupun arsiparis lainnya begitu, arsip lainnya begitu Pak Jufri. Baik, Pak Aldi, terima kasih sekali atas sharing-sharingnya ya Pak Aldi ya. Saya yakin teman-teman dapat insight yang baru nih. Saya yakin sekali dari tadi antusiasme nanya-nanya gitu kan, kelihatan sekali teman-teman mendapatkan insight baru. Mudah-mudahan insight ini bisa nanti teman-teman aplikasikan ya di dunia nyata. Saya sebutnya dunia nyata karena di sini kan dunia maya, karena di online kan gitu. Iya, dunia maya. Makanya tadi nanya semuanya perempuan semua ya, banyaknya ya karena maya. Maya. Mungkin harus ganti nama biar yang laki banyak nanya juga ya. Betul. Nanti tolong diaplikasikan di tempat kerja masing-masing. Sampaikan juga ke pimpinan nanti ya, Pak, di MPP ada begini-begini, bisa kita aplikasikan di sini. Seperti itu ya. Terima kasih sekali Mas Aldi ya. Jumpa kembali barangkali di sesi lain ya. Semoga sehat terus. Terima kasih, semangat terus untuk wujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia. Lupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Oh, kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya, biarkanlah terjadi, wajar apa adanya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Oh, kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya, biarkanlah terjadi, wajar apa adanya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya, biarkanlah terjadi, wajar apa adanya. Walau harus menunggu 1000 tahun lamanya.
izin sendiri. Izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.